Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami hormati, sayangi, dan selalu banggakan teman-teman jurnalis yang terus setia bersama KPK, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebelum nanti Bapak Asep Guntur menyampaikan secara lengkap konstruksi perkara dan pihak-pihak yang dilakukan penahanan, kami akan menghadirkan kepada 4 tersangka yang akan dilakukan penahanan pada hari ini. Sudah cukup, teman-teman? Baik, silahkan dapat kembali ke tempat. Baik, kita akan lanjutkan kepada Bapak Asep Guntur, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan semangatkan rekan-rekan jurnalis yang sejak tadi pagi, siang, dan sampai dengan malam hari ini tetap setia membersamai kami bersama dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami menyampaikan konvers terkait dengan penahanan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi pada malam hari ini merupakan kegiatan pengembangan penyidikan, karena pada waktu itu sebetulnya penyidik pada saat dilakukan tangkap tangan, pada saat terjadinya tindak pidana, ada beberapa pihak yang pada saat itu kita amankan, tetapi karena kurangnya kecukupan alat bukti sehingga dikembalikan, dan dalam proses penyidikan kemudian ditemukan bukti-bukti tambahan sehingga kecukupan alat bukti terpenuhi, dan pada malam ini penyidik kembali melakukan upaya paksa penahanan terhadap yang bersangkutan. Namun di samping itu, karena ini juga terkait dengan suap menyuap, ya, ini pengetahuan bagi kita sekalian bahwa modus penyuapan merupakan pola korupsi yang paling dominan. Jadi di antara sekian banyak perkara tindak pidana korupsi, suap ini yang paling dominan. Hingga saat ini total ada 1.709 perkara yang ditangani oleh KPK, dan 62%-nya atau 1.068 perkara melibatkan praktek suap.
Hal ini menunjukkan masih adanya ruang-ruang pengambilan keputusan publik yang mudah dipengaruhi transaksi ilegal. Di suap menyuap ini atau bribery itu merupakan tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi. Ya, paling sering terjadi dan tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Karena pada setiap tingkatan ya itu terjadi suap menyuap. Spektrum tindak pidana korupsi ini sendiri itu sudah meluas dan juga mendalam. Artinya meluas, mulai dari Sabang sampai Merauke ada tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan mendalam, mulai dari pusat sampai tingkat daerah, bahkan sampai tingkat desa, banyak oknum-oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan karena di setiap pelaksanaan pelayanan publik maupun juga pengadaan barang dan jasa sering terjadi praktek suap yang merupakan awal dari tindak pidana korupsi yang selanjutnya. Salah satu ruang paling rentan terjadi suap adalah pada proses penganggaran. Pada tahap ini, berbagai kepentingan dapat bernegosiasi untuk mengamankan alokasi anggaran, membuka peluang terjadinya pemberian janji atau pemberian uang kepada pemangku jabatan. Jadi suap ini berada di depan, artinya suap dalam artian memberikan sesuatu ataupun janji ya. Jadi ada sebelum terjadi tindak pidana korupsi yang selanjutnya didahuluilah dengan suap. Gitu ya. Suap apakah itu yang diberikan mendahului atau berupa janji yang nanti akan ditunaikan setelah kesepakatan itu terjadi. Meeting of mind-nya terjadi, baru diberikan. Ya, janji itu baru dibayarkan seperti itu. Tapi ini selalu mendahului gitu ya. Tentu kita berharap dengan dilakukannya upaya-upaya penindakan terhadap perkara-perkara suap, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi akan menjadi lebih kecil. Kita bisa melakukan pencegahan dengan menangkap para pelaku suap ini, sehingga tidak jadilah tindak pidana korupsi selanjutnya. Karena ini mendahului suap itu. Ada sebuah filosofi ya, ini filosofi dalam sepak bola ya, dari negara Brasil kalau tidak salah, bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Ini hampir mirip nih. Pencegahan terbaik adalah dengan penindakan. Kita melakukan penindakan tangkap tangan terhadap pelaku suap ini, tentu ini merupakan bagian dari pencegahan, mencegah tindak pidana korupsi yang lebih besar gitu ya. Lebih besar. Karena tadi suap selalu mendahului proses-proses tindak pidana korupsi selanjutnya. Misalkan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk memperoleh pekerjaan tersebut, suap dulu. Didahului dengan suap. Kemudian pengadaan dan barang dan jasanya nanti tidak akan, kalau itu tidak ketahuan suapnya, akan terus berlanjut. Pengadaan barang dan jasanya nanti under spec, speknya diturunkan dan lain-lain. Pertama kali tentu yang ada di pikiran para pelaku adalah bagaimana mengembalikan uang suap tersebut ketika dia mendapatkan proyek dimaksud. Artinya ketika suap tidak bisa kita cegah, akan timbul tindak pidana korupsi dengan kerugian yang lebih besar. Nah makanya di situ arti penting kita melakukan penindakan terhadap perkara-perkara suap melalui kegiatan tangkap tangan terhadap para pelaku yang melakukan kegiatan tersebut. Sementara itu di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU, indikator pencegahan juga menunjukkan kerentanan tersebut. Berdasarkan instrumen monitoring controlling surveillance for prevention atau MCSP, nilai keseluruhan MCSP OKU tahun 2024 adalah 82. Namun pada area penganggaran hanya mencapai nilai 69. Nah artinya bahwa nilainya di saat penganggaran itu kecil. Jadi sangat rentan gitu ya, rentan terhadap terjadinya salah satunya adalah bribery atau penyuapan.
Demikian halnya dengan potret survei penilaian integritas atau SPI Kabupaten Oku dalam 2 tahun terakhir 2023 dan 2024. Kabupaten Oku mengalami penurunan skor SPI dari 69,25 tahun 2023 menjadi 63,11 tahun 2024. Adanya perbedaan nilai ini memperlihatkan bahwa proses penyusunan anggaran merupakan titik rawan yang rentan disusupi kepentingan tidak sah. Ya, awalnya kan berawal dari penganggaran. Jadi sebuah kegiatan yang dirancang untuk Kabupaten Oku ini diawali dengan penganggaran. Ketika penganggarannya sudah terkontaminasi dengan adanya perbuatan-perbuatan koruptif, tentu pelaksananya pun akan tidak akan maksimal gitu ya. Untuk itu pengembangan perkara dari kegiatan tertangkap tangan ini menjadi cermin konkret bagaimana kerentanan pada area penganggaran dapat berujung pada praktik suap, yakni dengan adanya permufakatan jahat atau meeting of mind antara pihak-pihak legislatif, eksekutif, dan swasta. Oleh karena itu, KPK menegaskan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Oku untuk kemudian melakukan pembenahan tata kelola komprehensif dengan memastikan proses penganggaran berjalan transparan, akuntabel, dan bebas intervensi transaksional, agar setiap rupiah APBD benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat. Kegiatan pada malam hari ini, KPK akan menyampaikan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Pemkab Oku yang bermula dari kegiatan tangkap tangan pada Maret 2025. Sebelumnya dalam perkara ini KPK telah melakukan penahanan terhadap 6 orang tersangka, 4 orang dari pihak penerima dan 2 orang dari pihak pemberi. Para tersangka tersebut yakni Saudara FJ selaku anggota DPRD Kabupaten Oku, Saudara MFR selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Oku, Saudara NOP selaku Kadis PU Kabupaten Oku, Saudara UM selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Oku, Saudara MFZ selaku pihak swasta, dan Saudara ASS selaku pihak swasta juga. Terhadap masing-masing tersangka saat ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang. Ya, jadi untuk pengadilannya masing-masing ibu kota provinsi ada pengadilan tipikor. Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, KPK kembali menetapkan dan kemudian melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka, yaitu Saudara PW selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Oku periode 2024-2029, kemudian Saudara RV selaku anggota DPRD Kabupaten Oku 2024-2029, Saudara AT alias AG selaku wira swasta, dan Saudara MSB selaku wira swasta. Jadi ada 2 anggota DPRD Kabupaten Oku dan 2 dari pihak swasta. Selamat datang Mas Mario. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 20 November sampai dengan 9 Desember 2025 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Bahwa dalam proses perencanaan anggaran tahun 2025, Pemkab Oku terjadi pengkondisian jatah pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRD yang diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Oku, di mana jatah pokir disepakati sebesar 45 miliar dengan pembagian untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua 5 miliar, serta masing-masing anggota 1 miliar. Karena keterbatasan anggaran, nilai tersebut kemudian turun menjadi 35 miliar. Di mana anggota DPRD Oku meminta jatah sebesar 20% untuk anggota DPRD, sehingga total fee adalah 7 miliar dari total anggaran tersebut. Bahwa kemudian saat APBD tahun 2025 Kabupaten Oku disetujui, pembahasan anggaran di Dinas PUPR justru mengalami kenaikan dari 48 miliar menjadi 96 miliar. Bahwa sudah menjadi praktik umum di Pemkab Oku, praktik jual beli proyek dengan memberikan sejumlah fee kepada pejabat Pemkab Oku dan atau DPRD. Terkait
proyek jatah DPRD, NOP selaku Kepala Dinas PUPR OKU melakukan pengkondisian atau fee jatah DPRD tersebut pada 9 proyek yang dikondisikan pengadaannya oleh yang bersangkutan melalui e-katalog sebagai berikut. 1. Proyek rehabilitasi rumah dinas Bupati senilai 8,39 miliar dengan penyedia CP Royal Flash. 2. Proyek rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati senilai 2,46 miliar dengan penyedia CP Rimbun Embun. 3. Proyek pembangunan kantor dinas PUPR Kabupaten Oku senilai 9,88 miliar dengan penyedia CP Daneswara Satya Amerta. 4. Proyek pembangunan jembatan Desa Guna Makmur senilai 983 juta dengan penyedia CP Guten Rizki. 5. Proyek peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus, Desa Bandar Agung senilai 4,92 miliar dengan penyedia CP Daneswara Satya Amerta. 6. Proyek peningkatan jalan Desa Panai Makmur, Guna Makmur senilai 4,92 miliar dengan penyedia CP Adia Cipta Nawasena. 7. Proyek peningkatan jalan unit 16 Kedaton Timur 4,92 miliar dengan penyedia CP MDR Corporation. 8. Proyek peningkatan jalan Letnan Muda MCD Junet senilai 4,85 miliar dengan penyedia CP Berlian Hitam. Dan ke-9, proyek peningkatan jalan Desa Makarti Tama senilai 3,93 miliar dengan penyedia CP MDR Corporation. Bahwa tersangka NOP kemudian menawarkan 9 proyek tersebut kepada tersangka FR selaku Ketua Komisi 3 DPRD Oku dan tersangka ASS selaku pihak swasta dengan komitmen fee sebesar 22% dengan rincian 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD. Selanjutnya, NOP juga mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan CP yang ada di Lampung Tengah dengan dilanjutkan penandatangan kontrak antara penyedia dan PPK di Lampung Tengah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pihak DPRD yang diwakili oleh tersangka FJ, tersangka FR, dan tersangka UM menagih jatah fee proyek kepada NOP sesuai dengan komitmen. Kemudian dijanjikan oleh NOP akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka 9 proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada tanggal 11 sampai dengan 12 Maret 2025, MFR mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 14, MFR mencairkan uang muka bahwa Pemda Oku saat itu mengalami permasalahan cash flow karena uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, TPP, dan penghasilan perangkat daerah. Meskipun demikian, uang muka untuk proyek tetap dicairkan. Karena tadi sudah ada janji ya. Pada tanggal 13 Maret 2025, MFR menyerahkan uang sebesar 2,2 miliar kepada NOP yang merupakan bagian komitmen fee proyek yang kemudian diminta oleh saudara NOP untuk dititipkan kepada saudara A. Uang tersebut bersumber dari uang muka pencairan proyek. Saudara AT alias AG bersama-sama tersangka MFZ yang sudah disidangkan dan serta saudara MSB bersama-sama dengan saudara ASS dalam hal ini sebagai pihak pemberi kepada penyelenggara negara terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Di sisi lain ada peran dari saudara RV dan saudara PW masing-masing merupakan anggota DPRD Kabupaten Oku yang secara bersama-sama dengan tersangka NOV, tersangka FJ, tersangka MFR, dan tersangka UM telah menerima pemberian uang dari pihak swasta terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku tahun 2024 sampai dengan 2025. Atas perbuatan para tersangka masing-masing disangkakan pasal sebagai berikut. Saudara PW dan saudara RV selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor
31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara saudara AT alias AG dan saudara MSB sebagai pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap konstruksi dan kronologi dari perkara ini, di mana KPK hari ini melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka, yaitu Saudara PW selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Oku untuk periode 2024-2029. Kemudian yang kedua Saudara RV selaku anggota DPRD Kabupaten Oku periode 2024-2029. Yang ketiga Saudara AT alias AG selaku wira swasta dan Saudara MSB selaku